Halo, halo semuanya, apa kabar? Gimana puasanya? Assalamualaikum. Udah berbuka belum? Berbukalah dengan yang manis ya. Udah lama ya nggak ketemu nih sama Our Tiny Hop, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Coba di-share. Puasanya lancar nggak nih? Oke, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya teman-teman di puasa ini lancar gitu ya. Dan juga semoga teman-teman sehat selalu ya, nggak ada yang GERD gitu ya teman-teman, semuanya bisa sehat sentosa gitu. Amin. Nah, halo, 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 halo. Sorry tadi ininya ini ya. Nah, teman-teman, udah lama banget kan nih nggak ketemu sama saya, Tika, dari Our Tiny Hop. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, teman-teman? Nah, hari ini kita mau bahas pemeriksaan yang dibutuhkan gitu ya, teman-teman. Pemeriksaan medis apa yang dibutuhkan pasca keguguran berulang dan cara mengurangi resikonya tuh seperti apa. Menarik bukan? Nah, teman-teman, tentu aja seperti biasa, saya tidak akan live sendirian karena harus dengan ahlinya tentu saja. Tapi kali ini saya akan ditemani oleh ini ya teman-teman, dokter spesialis namanya dokter Liva Wijaya, spesialis obgyn gitu ya, dari embrio IVF. Nah, ada yang udah tahu belum nih embrio IVF itu apa? Ayo, siapa yang udah pernah ke embrio IVF? Coba di-share. Nah, oke, saya jelasin dikit ya teman-teman. Buat embrio IVF sendiri itu merupakan klinik fertilitas dan bayi tabung embrio gitu ya. Yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Saya undang dulu untuk dokternya join di sini. Oke? Sebentar. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya, bisa langsung taruh di question mark itu ya. Nih, yang di bawah nih. Tung turung tung 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 tung. Tuh. Jadi biar nggak ke skip. Lalu kita invite dulu. Oke. Ya halo, sorry. Kita invite dulu nih ya dari embrio. Teman-teman ada yang udah pernah belum nih ke embrio? Invite embrio nih teman-teman ya. Jadi embrio sendiri merupakan klinik fertilitas dan bayi tabung embrio yang merupakan pusat pelayanan fertilitas dan reproduksi dengan sentuhan keramahan dalam menangani masalah gangguan kesuburan secara profesional, terpadu dan berkesinambungan. Nah, klinik fertilitas dan bayi tabung embrio ini berdiri pada tahun 2021 nih. Jadi memang baru ya teman-teman, dan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dengan pregnancy success rate-nya itu sampai dengan 60,7% loh. Gitu. Nah, sudah bergabung dengan kita hari ini. Halo, selamat malam, Dok. Selamat malam, jelas nggak kalau suaranya? Suaranya putus-putus nih, Dok. Suara saya jelas nggak, Dok? Jelas. Ini gimana? Takut Di rumah sakit ya, Dok? sih nggak ada keluar aja dari ruangan. Iya nih, Dok. Masih putus-putus nih, Dok. Masih putus. Tapi suaranya jelas nggak? Suaranya lumayan jelas, Dok. Daripada sebelumnya tadi benar-benar lagging gitu, Dok. Ya mungkin karena di dalam ruangan ya. Tapi ini suaranya jelas nggak? Iya, better, much better, Dok. Sangat Ya. better daripada sebelumnya. Jadi bisa Gitu. kita mulai lah ya. Bisa, Dok. Oke. Silahkan dilanjutkan. Sorry banget, mungkin karena di dalam ruangan jadi kita nggak dapet sinyal baik ya. Tadi kan sudah dijelasin mengenai apa? Tadi sedikit ya, udah dikulik mengenai
mengenai keguguran berulang. Sebenarnya kalau keguguran berulang itu yang kita sebut sebagai keguguran berarti ada termnya berapa kali sih gitu ya yang kita sebut sebagai berulang. Kalau berdasarkan nanti ini yang kita bicarakan itu berdasarkan uh, perkumpulan dokter-dokter fertilitas di Eropa. Mereka patokannya itu kalau misalnya terjadi keguguran 2 kali, nah kita sebut sebagai keguguran berulang. Jadi hamil sekarang keguguran, terus sebelumnya ada keguguran, berarti kita sebut sebagai keguguran berulang gitu. Nah, pasti penyebabnya banyak nih. Tadi kan udah disebutin ya beberapa ya. Paling sering kan kalau udah keguguran gitu kadang-kadang ibu-ibu suka disuruh langsung minum pakai darah, langsung minum obat-obatan apa gitu. Kita belum menegakkan diagnosis sebenarnya penyebab kegugurannya itu apa sih gitu kan. Nah, penyebab keguguran itu sebenarnya Tahu promo dulu nih ya teman-teman. Jadi di embrio ini sedang ada promo Ramadan gitu ya untuk 15% pemeriksaan screening antara lain gitu ya, analisa sperma, USG, DNA fragmentasi indeks, AMH dan HSG gitu ya teman-teman. Aduh, dokter sampai pindah-pindah tempat nih, ya ampun, maaf banget ya dok iya, ya. iya. Gimana suaranya udah jelas belum? Nah, ini saat ini jelas dok untuk saat ini. Ini dokter kayaknya Jelas banget ya. Oke, jauh nih. sorry banget. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini di tangga darurat rumah sakit, jadi mungkin suaranya agak bergema, gitu ya. Ya, agak besar tapi nggak Nggak ngelek, nggak ngeles. ngelek kayak Oke, sip. Nah, apa monggo dok. namanya? Tadi kita bahas ya mengenai bahwa kalau kelainan, misalnya ada keguguran berulang. Kalau keguguran berulang itu uh, 2 kali keguguran, nah kita sebut sebagai keguguran berulang. Nah, penyebab keguguran berulang itu kita bagi dua. Kalau misalnya ternyata di bawah 10 sampai 12 minggu, 70% itu biasanya penyebabnya adalah kelainan embrionya sendiri gitu. Jadi janinnya sendiri yang nggak baik gitu. Terus kemudian sisanya 30% bisa kelainan metabolik, kelainan dari ibunya. Atau ada infeksi. Kelainan metabolik itu bisa ada kelainan tiroid, kelainan gula yang bisa menyebabkan keguguran gitu. Jadi makanya kalau misalnya ternyata kegugurannya di bawah 10 sampai 12 minggu, pertama yang kita pikirkan adalah janinnya gitu. Jadi kualitas janinnya, apakah memang dia pas pembentukan ada kelainan kromosom yang menyebabkan bayinya nggak bisa berkembang dengan baik karena ada kecacatan yang sangat berat sehingga dia nggak bisa sampai berlanjut ke usia selanjutnya. Nah kalau berulang-berulang makanya di situ kita pikirin apakah memang bayinya yang nggak baik gitu. Kecuali memang kegagalan kehamilannya itu di atas 12 minggu, kita harus pikirin memang ada kelainan metabolik yang lain nggak gitu. Jadi garis besarnya begitu. Nah terus selain itu penyebabnya sebenarnya keguguran itu pertama bisa dari tempat kehamilannya. Gampangnya ya, karena kita kalau hamil itu seperti orang bercocok tanam aja. Benih, tanahnya, terus kemudian ada pupuk apa enggak, cairannya itu cukup atau enggak. Nah, kita analogikan seperti itu. Pertama kita lihat tanahnya. Sawahnya ini subur atau enggak, berbatu-batu atau enggak. Jadi pertama kita harus pastiin kalau orang keguguran berulang, apakah di rahimnya ini ada benjolan, misalnya ada miom, ada polip, ada sekat gitu yang menyebabkan setiap kali hamil keluar, setiap hamil keluar. Berarti kemungkinan kehamilannya baik, tapi tempatnya nggak baik. Terus bisa juga memang tadi benihnya gitu. Nah kalau memang keguguran berulang, kalau benihnya itu nggak baik, berarti kita memang harus periksa benihnya. Makanya ada beberapa dokter kalau memang keguguran berulang, nanti janinnya yang keguguran itu akan dikirim ke lab, terus dilihat kromosomnya itu baik apa enggak gitu. Terus yang ketiga adalah kita berpikir metabolik gitu. Nah banyak kan orang diresepkan kayak pengencer darah, suntikan segala macam, tapi tanpa ada pemeriksaan yang jelas. Jadi sebelumnya memang kita harus periksa, memang apakah ada kelainan kelenjar tiroid misalnya gitu, yang menyebabkan keguguran berulang. Terus kemudian memang apakah ada diabetes gitu, bisa menyebabkan kelainan, maksudnya kelainan janin bisa, keguguran juga bisa. Apakah ada
kelainan pembekuan darah gitu. Yang kita sebut sebagai yang paling sering adalah anti-phospholipid syndrome. Jadi gampangnya ada antibodi di tubuh kita yang menyerang pembuluh darah sehingga pembuluh darah ini tersumbat gitu. Kalau pembuluh darah ke arah kehamilan ini tersumbat, bayinya nggak berkembang gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Yang terakhir adalah infeksi sebenarnya. Tapi infeksi itu jarang banget gitu. Dan menurut protokol yang ESRI itu dokter-dokter fertilitas di Eropa, mereka nggak berpikir untuk cek toksoplasma gitu. Itu jarang banget menyebabkan keguguran berulang. Karena toksoplasma itu sebenarnya banyak menyebabkan kekebalan gitu. Kalau kekebalan tubuh kita baik, kita nggak akan terinfeksi toksoplasma itu. Dan kalau memang kita terinfeksi toksoplasma dan kita bisa tahu dari awal, kita bisa minum obat sehingga bisa menahan toksoplasmanya itu gitu. Jadi memang kalau keguguran berulang, pertama usia berapa keguguran berulangnya itu di usia kehamilan berapa. Makanya pertama harus memang cek eh, kita cek apa namanya berhenti denyut jantungnya itu di usia berapa? 6 minggu, 10 minggu, 12 minggu, 24 minggu. Nah, itu beda-beda gitu. Kalau semakin tua, kita berpikirnya adalah semakin tua kehamilan, jangan-jangan memang ada kelainan metabolik ibu gitu. Makanya harus dicek kekendalan darah, terus perlu minum obat pengencer darah, suntikan gitu. Jadi macam-macam. Dan tadi saya lagi baca di komen ada mengenai prolaktin. Itu juga memang pada pasien-pasien yang memang riwayatnya ada gangguan haid sebelumnya ya, kita bisa berpikir untuk melakukan pengecekan prolaktin gitu. Ya, halo? Iya, halo. Ya, Halo. halo. Tadi sampai prolaktin, Dok, kemudian Iya, hilang. ya sampai lagi. Jadi kalau memang ternyata memang ada riwayat gangguan haid sebelumnya, misalnya ada gangguan mensnya jarang, terus kemudian terjadi keguguran berulang, kita memang perlu melakukan pemeriksaan prolaktin gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi memang jika dirasa perlu untuk melakukan pemeriksaan prolaktin, untuk keguguran berulang bisa dilakukan pemeriksaan prolaktin ya, Dok ya. Halo, Dok. Ya, halo. Ya, sementara garis besarnya itu gitu. Oke. Ngelek lagi Kalau gitu, itu apa ini? iya nge-lag lagi sih, Dok. Tapi suaranya masih ada sih. Oke, Cuman memang oke. delay ya. Ya, sementara garis besarnya berarti yang kalau ditanya apakah yang mau dicek gitu, yang perlu dicek adalah misalnya USG, rahimnya bagaimana, terus pemeriksaan darah, ya kita harus ngecek ibunya memang ada kelainan penyakit yang lain nggak, misalnya ada kelainan tiroid, diabetes, terus kemungkinan memang kalau memang curiga memang ada gangguan haid sebelumnya, prolaktin kita bisa cek, terus kemudian kekentalan darah seperti ACA, IgG, IgF itu kita bisa cek gitu karena kemungkinan untuk keguguran berulang bisa terjadi gitu pada pasien-pasien yang memiliki anti-phospholipid syndrome. Sebenarnya ini adalah jadi masing-masing gitu. Tapi yang saya sudah bicarakan sebelumnya bahwa keguguran berulang ini tergantung usia kehamilannya berapa gitu. Kalau memang sangat muda, usianya di bawah 10 minggu, bisa kita cek apa namanya kromosom dari janinnya gitu. Oke. Nah, iya. Halo. Iya, ini betul karena saya nggak dapat sinyal. Betul, emang live-nya di tangga nih teman-teman. Karena memang cari koneksinya agak sulit ya teman-teman di rumah sakit. Ini luar Iya, biasa karena sekali. tadi saya udah pindah tempat, nggak ada. Kayak tangga Ya, darurat nih. Kalau ini gitu, Dok, udah darurat rumah sakit.
Ya, halo. Halo, Dok. Ya, halo. Iya, halo. Mungkin kita lanjut gitu ya, Dok. Kalau gitu sejauh mana sih, Dok, struktur rahim gitu ya dapat mempengaruhi keguguran itu sendiri? Jadi kalau memang ternyata ada miom di rahim, itu bisa menyebabkan keguguran jelas gitu. Kalau misalnya ternyata itu tidak diambil, disebut sebagai miom subkota, itu akan menyebabkan sering keguguran. Makanya miomnya harus diambil dengan histeroskopi. Kalau memang ada polio, kita harus ambil karena itu menyebabkan kesulitan kehamilan atau keguguran berulang. Atau ada lagi yang kita sebut sebagai sekat. Jadi rahimnya ini ternyata ada sekatnya gitu. Karena ruangannya kurang baik, maka ini menyebabkan keguguran berulang. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan. Tidak semua rahim yang bersekat itu bisa menyebabkan keguguran berulang karena juga ada pasien rahimnya bersekat dan hamil seperti biasa. Aman, cuma memang menyebabkan gangguan presentasi. Jadi anaknya itu selalu bukan pergerak kepala. Jadi dia presentasi bokong atau lima, terus nanti hamilnya itu nggak sampai 9 bulan, jadi 37 minggu itu nanti ketubannya pecah. Ya kita harus lahirkan cepat karena memang rahimnya bersekat. Tapi ada yang tentu menyebabkan keguguran berulang. Jadi memang kalau kelainan struktur dari rahim kita harus lakukan pemeriksaan apakah itu yang menyebabkan keguguran berulang. Begitu. Kalau mioma uteri yang ada di dalam rahim itu kalau memang nonjol memang itu harus diambil karena itu keguguran berulang terjadi atau nggak hamil-hamil gitu. Hmm, oke oke. Nah, oke. Kalau gitu, Dok, untuk kan tadi ada infeksi gitu ya, Dok. Kalau infeksinya sendiri tuh ada infeksi apa aja sih, Dok, yang bisa menjadi penyebab keguguran itu sendiri yang umumnya terjadi gitu, Dok? Ya, kalau baseline di ya, dan itu biasanya jadi infeksi rongga rahim itu sendiri. Jadi bukan infeksi kayak model toxoplasma, rubella atau cytomegalovirus kan banyak tuh cicit tos gitu. Apakah tos ini menyebabkan keguguran berulang? Saya mencoba cari itu di guideline, ternyata mereka nggak singgung tentang tos. Mereka lebih singgung mengenai uh, infeksi di rongga yang kita sebut sebagai endometritis gitu. Tapi mereka nggak singgung sebagai tos itu menyebabkan keguguran berulang gitu. Enggak gitu. Nah, Hmm. mereka malah Oh, lebih banyak membicarakan mengenai faktor resiko. Faktor resikonya apa? Itu tadi, kebanyakan keguguran berulang itu biasanya di usia hamil yang sangat muda, biasanya berarti kelainan janinnya sendiri. Nah, itu hmm. resiko usia itu terlalu tua gitu, maternal age. Jadi misalnya kalau usia 20 sampai 35 tahun, angka keguguran berulang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau usianya di atas 35 tahun, angka keguguran berulang menjadi lebih tinggi karena itu menjadi sulit hamil, juga resiko untuk kelainan janinnya bisa menjadi keguguran berulang gitu. Jadi salah satunya adalah usia ibu. Terus kemudian keadaan ibu sendiri, ibu misalnya kegemukan, merokok, minum Hmm. alkohol, obat-obatan, termasuk suami gitu. Jadi keadaan suami yang merokok, terus kemudian um, kegemukan, hidup yang kurang baik, itu menyebabkan nanti benihnya ini kurang baik. Jadi pada saat membutuhkan, telur dan spermanya kurang baik, sehingga embrio yang terbentuk kurang baik. Jadi keguguran berulang. Jadi nomor satu sebenarnya selain kita melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, kita juga lihat gitu, harus lihat profil orang tuanya, bapak ibunya. Nah dari itu kita harus melakukan perubahan gaya hidup kalau memang gaya hidupnya kurang baik gitu. Hmm. 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 Oke. Jadi kalau misalnya infeksi itu memang nggak
nggak banyak disinggung gitu ya dok ya, di apa kayak di pembahasan Guideline-guideline itu nggak terlalu banyak di objek sini, ya dok. Iya. Mhm. Jadi memang faktornya sendiri itu memang lebih banyak riskannya gitu ya kalau misalnya usia sudah di atas 35 tahun, terus juga memang lifestyle-nya itu juga berpengaruh sekali ya dok ya. Nah, kan kalau misalnya nih dok, usianya sudah di atas 35 tahun, kemudian juga sudah mengalami keguguran berulang gitu ya dok, lebih dari 2 kali. Masih ada nggak sih dok kemungkinan untuk hamil alami atau dengan proses Ya, pertama kita pastikan kalau memang tidak ada, ya sorry Pak, ada faktor yang lain, berarti kan kemungkinan adalah faktor kromosom. Faktor kromosom pasti ada hubungan berulang terus menerus, artinya kita harus memilih kondisi embrio yang bisa ditanam itu yang bagus supaya pasien trauma hamil. Jadi mau nggak mau kalau memang keguguran ulangnya udah terus menerus, kemungkinannya bukan karena metabolik, bukan karena infeksi, dan kita curiganya karena kromosom, kita bisa melakukan uh, program kehamilan misalnya dengan memilih embrio yang akan kita tanam sehingga kemungkinan kehamilannya itu jadi lebih tinggi. Saya ada pasien yang seperti ini, jadi pasien usia 40 an gitu, pasti bisa hamil gitu, udah hamil, jadi hamil terus keguguran, hamil lagi keguguran, yang ketiga dia bilang kayaknya ini kamu nggak ada kelainan metabolik yang lainnya, jadi kayak tiroid, gula semua normal. Menurut saya ini karena kelainan dari embrionya. Terus saya tawarkan gimana kalau kamu bayi tabung, kita pilih dari embrio nanti yang terbentuk, kita pilih embrio dan kromosom yang baik, karena kita ada pemeriksaan dan itu yang kita tanam. Nah, jadi orang per orang masing-masing sendiri-sendiri gitu. Dan itu berhasil, berhasil gitu. Karena dia dapat dua embrio, karena usianya udah advance, dia dapat dua embrio, hanya satu embrio saja yang kromosomnya normal. Gitu. Yang lain abnormal. Jadi kemungkinan pasien itu bisa hamil, tapi hamilnya bayinya kurang baik gitu. Jadi bukan karena pengecer darah, bukan karena tiroid, bukan karena kurang heparin, tapi karena kualitas dari embrionya sendiri yang kurang baik gitu. Oke. Jadi memang berdasarkan hasil tesnya juga ya dok ya. Kalau misalnya memang hasilnya baik gitu ya, kemungkinan lebih besar kesuksesannya itu juga lebih besar gitu ya dok. Jadi dipilih dulu embrio dan kromosomnya yang terbaik gitu ya. Jadi untuk usia di atas 35 tahun juga masih ada posibilitas untuk hamil gitu ya dok. Dengan catatan pasien itu diperiksa dulu. Kita memeriksa bahwa kemungkinan kegugurannya ini karena kelainan kromosom janinnya, bukan faktor-faktor yang lainnya gitu. Jadi nggak semua nanti orang keguguran berulang di usia 35 minggu nanti disuruh bayi tabung semuanya. Kan nggak boleh kayak gitu juga kan. Kita harus pastikan dulu pasiennya ini kelainannya apa. Kalau memang kelainannya karena kemungkinan adalah janinnya, jadi karena berulang terus otomatis menyebabkan traumatik, sangat nggak enak banget ke pasien otomatis. Ya, untuk proses kehamilan selanjutnya kita anjurkan untuk proses kehamilan di mana kita bisa memilih embrio yang akan kita tanam gitu. Betul. Begitu. Ya. Jadi memang dengan catatan harus melalui pemeriksaan ya teman-teman, dan dilihat apakah memang yang terjadi kelainannya adalah dari janinnya atau bukan gitu. Please note ya teman-teman. Jadi tetap temui objinnya gitu ya, dan bisa langsung dikonsultasikan gitu. Nah, dok, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih dok.
Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Izin bertanya dokter, kalau untuk bayi tabung biasanya masalahnya apa dok? Ini sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya sama dokternya. Mungkin boleh sedikit di highlight dok untuk apa namanya? Bukan kenapa harus ya, tapi kenapa dianjurkan untuk option bayi tabung gitu. Sebenarnya kalau bayi tabung pertama kita sarankan untuk orang yang susah hamil kan, gitu. Bukan keguguran berulang sebenarnya. Bayi tabung itu disarankan untuk orang yang susah hamil memang karena mungkin faktor spermanya yang kurang baik atau cadangan telurnya sangat rendah atau saluran telurnya buntu gitu. Nah, sebenarnya pasien-pasien dengan usia tua yang cadangan telurnya sedikit dan sperma kurang baik, kemungkinan untuk keguguran juga sangat tinggi. Jadi kalau pertama sulit hamil, yang kedua kalau hamil bisa resiko keguguran. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang teman-teman yang keguguran berulang, IVF itu ditujukan untuk kita bisa mendapatkan kehamilan, terus kemudian kita pilih nih embrio yang akan kita tanam kromosomnya. Jadi nanti setelah terjadi udah terbentuk embrio, kemudian sedikit selnya itu kita ambil, kemudian kita cek kirim ke laboratorium, eh, kromosomnya ini normal nggak gitu. Kita bisa memeriksa kromosom kita nomor 1 sampai nomor 12, terus kemudian kan kita kromosomnya itu ada 26 pasang. Plus 13 pasang itu kita bisa cek ada kelainan nggak gitu. Dari situ kalau semuanya normal baru kita tanam gitu. Jadi kemungkinan untuk hamil janin yang sehat itu akan lebih tinggi gitu. Kalau faktornya hanya kromosom. Gitu. Baik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada dari Mbak Desi Pratiwi Sukmana. Dok, saya PCOS, suami terato, 3 kali hamil keguguran di usia 7-9 minggu. Ada embrio dan DJJ. Saran dokter bagaimana dok? Nah, kalau kehamilan, sekarang tadi mbaknya usia berapa ya? Nah, nggak disebutin nih mbaknya usianya berapa nih. Mbak Desi Pratiwi Sukmana usianya berapa nih? Nah, kalau misalnya PCOS itu diabetes ya. Jadi memang resiko untuk diabetes mellitus. Sebenarnya pada PCOS itu sendirian ya. PCOS sendiri, faktor PCOS alone itu tidak menyebabkan keguguran berulang. Karena banyak orang PCOS bisa hamil dan baik-baik saja. Cuma memang resiko kehamilannya nanti bermasalah seperti diabetes dalam kehamilan, bayi besar atau bayi kecil itu menjadi lebih tinggi kalau memang tidak terkontrol. Ternyata kalau memang ada gula darah yang meningkat pada saat kehamilannya. Tapi PCOS plus itu tadi ada terato, mungkin itu bisa menyebabkan faktor keguguran. Karena terato itu sebenarnya kan kelainan bentuk dari 32 tahun ya Mbak Desi ya. Jadi teratospermia itu kan sebenarnya kelainan bentuk dari spermanya ya. Kalau kelainan bentuk kepala sperma itu bisa menyebabkan kualitas dari janinnya kurang baik karena kepala dari sperma itu isinya adalah DNA, materi genetik. Kalau materi genetiknya kurang baik, ini kemungkinan janin yang terbentuk juga kurang baik. Jadi hal tersebut yang bisa menyebabkan keguguran gitu. Terus kemudian Mbak Desi kan usianya 32. Sebenarnya 32 resiko untuk kelainan janin karena kelainan kromosomnya sel telurnya itu rendah gitu. Selain PCOS itu memang harus diperiksa apakah memang ada kelainan yang lain, gimana mensnya, teratur apa enggak gitu kan. Kalau memang tidak teratur, biasanya orang PCOS gitu telurnya kecil-kecil, tapi kadang juga ada gangguan prolaktin gitu kan. Gangguan prolaktin itu harus dicek kalau memang ada gangguan haid sebelumnya. Apakah tiroidnya normal atau tidak juga harus kita pastikan karena itu kelainan metabolik bisa menyebabkan keguguran dan teratospermianya itu harus dilakukan pemeriksaan
DNA fragmentasinya gimana, DNA fragmentasi spermanya harus dicek bagaimana gitu. Nanti dari situ akan disimpulkan terapi yang cocok itu apa gitu. Hmm. Nah, itu Mhm. kan haidnya juga nggak teratur katanya tuh. Aku haidnya juga nggak teratur. Nah, kalau pasien-pasien yang pengen punya anak terus dan atau keguguran berulang dengan haid tidak teratur harus dipastikan apakah ini murni PCOS Hmm. atau ada kelainan yang lain misalnya hiperprolaktin atau ada kelainan tiroid itu harus dipastikan karena semuanya ini bisa berhubungan dengan keguguran berulang gitu. Hmm. Oke. Tuh teman-teman dengerin ya, kata dokternya harus Tapi dicek gitu. ini Terus jelas ya, suaranya jelas dok, jelas ya. jelas. Oke. Yang ini jelas dok sekarang. Kalau tadi sempat kayak lagging bertumpukan gitu dok suaranya, sekarang jelas. Oke. Alhamdulillahnya sekarang jelas. Padahal Nah, nggak teman-teman pindah tempat yang loh saya di ingat, tangga darurat. iya sampai di tangga darurat nih dokter. Nah, teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk pertanyaannya taruhnya di kolom pertanyaan ya, teman-teman yang ada bubble tanda tanya itu. Soalnya kalau di komen nanti saya kelewatan nih untuk ngeceknya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, ini statement doang sih dari Andika Dija. Dok, saya pernah keguguran berulang di tahun 2018 dan di tahun 2020. Usia kandungan belum sampai 10 minggu dan sampai sekarang belum hamil lagi dok. Seperti itu. Mbak Adi Nah, Khadijah kalau seperti Khadijah ini kan pernah keguguran 2 kali. Terus mm-mm, sekarang belum hamil lagi. Padahal kan terakhir 2018 dan 2020. 2020 ya. Berarti kan sudah 4 tahun nih. Berarti pertama harus memeriksakan kenapa kok nggak hamil-hamil gitu. Ya, Hmm. baik dari misalnya eh, kelainan mens ada enggak, terus kemudian eh, telurnya jumlahnya banyak apa enggak, rahimnya ada polip apa enggak, saluran telurnya buntu apa enggak, karena kan enggak hamil-hamil nih, sama spermanya gitu, spermanya. Nah, kalau memang semuanya itu nanti dikumpulkan, terus kemudian kita eh, pertama kita akan analisis kamu kenapa susah hamilnya gitu, karena sudah 4 tahun kan gitu. Nah, dari situ kita bisa obati di promil gitu. Dan mungkin kalau kita bisa mengetahui kenapa kamu susah hamil, mungkin bisa berhubungan dengan keguguran yang kemarin gitu. Karena kan pas kita periksa dengan pemeriksaan USG, HSG, itu kita bisa lihat kan struktur rahimnya gimana, ada miom apa enggak di dalamnya yang mengganggu rongga rahim, ada polip apa enggak. Itu bisa kita lihat juga gitu. Dan jangan lupa harus utarakan ke dokter yang akan datang untuk promil itu, dok, aduh ada keguguran 2 kali loh gitu. Mungkin bisa ditambahkan pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Jadi harus diinformasikan secara detail dan jelas Oh juga ya iya, dok ke jelas. Karena kalau dokternya. keguguran berulang terus kemudian nggak bisa hamil ini kan harus kita pikirkan kenapa gitu kan. Dulu keguguran berarti kan bisa hamil. Kok sekarang susah hamil gitu? Ada faktor lain nggak gitu? Kan berarti Betul. kan kelainannya Betul. dua, bukan satu aja gitu kan? Betul betul. Berarti dok dari segi pencatatan pribadi gitu ya dok, sebelum sebelum kita ke dokter nih, kira-kira yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya dok selain siklus menstruasi gitu ya, apa aja sih dok, kayak apakah kita harus sampai detail sampai kayak tanggal segini keputihan berapa hari segala macam itu harus detail kah dok? Setuju, harus detail. Soalnya uh, hubungan dokter dan pasien ini dua arah. Kalau pasien Hmm. tidak memberikan informasi dengan benar, dokter juga nggak bisa memberikan solusi yang pas gitu kan. Jadi saya seneng banget kalau ada pasien tuh meskipun bawa catatan gitu, saya seneng banget gitu. Maksudnya Hmm. urut-urutannya, mensnya sakit apa enggak, sudah berobat Hmm. kemana aja, sudah pernah di apa aja, hamilnya dulu berapa minggu, denyut jantung udah kedengeran apa enggak, Hmm. laboratorium yang sudah diperiksa apa saja. Dari situ kita bisa conclude gitu. Hmm. Pemeriksaan apa yang kita bisa tambahkan atau kita ulang gitu. Hmm. Terus jadi nggak bertele-tele, diulang lagi gitu.
Jadi kalau bisa teman-teman catat sedetail mungkin ya setiap kejadian yang ada di dalam hidup teman-teman. Betul ya dok ya? Setuju, setuju. Gitu. Biar mempermudah dokter nanti untuk melakukan pemeriksaan Iya, dan analisa gitu ya teman-teman. Jadi pemeriksaannya tuh nggak bertele-tele, terus juga bisa direkomendasikan oleh dokter treatment apa yang kiranya lebih tepat gitu ya untuk dijalani oleh teman-teman semua gitu. Nah, lanjut dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok, izin. iya. Oh ini Mbak Andi Khadijah dok, tempat prakteknya tolong di-share. Ih, Mbak belum tahu ya Mbak, di klinik fertilitas tabung embrio itu ya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading gitu ya teman-teman. Jangan lupa Iya, ini di di situ. tangga darurat tapi ya, live-nya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok izin bertanya, suami sperma jumlahnya kurang dan bentuknya kurang sempurna. Gimana caranya agar bentuknya sempurna dok? Nah, eh gini ya, segala sesuatu kalau memang ada masalah, eh pasti pasien jawabnya bagaimana. Kalau dokter, kenapa kok begitu? Jadi sebelum Betul. kita memberikan solusi, kita harus tahu ini penyebabnya apa sih, gitu kan? Penyebabnya apa? Jadi suaminya, semua orang sih sebenarnya kalau yang berobat untuk infertilitas, selain istrinya yang dicek, suaminya juga harus dilakukan pengecekan. Kenapa? Karena kalau kita tahu kenapa, kita bisa ngobatinya. Karena kalau kita langsung main tembak minum vitamin apa atau terapi yang nggak jelas, itu nggak mengobati karena kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan. Apakah ada kelainan di bagian, mohon maaf, testisnya, kemudian apakah ada pelebaran pembuluh darah, apakah ada tumor di Hmm. testisnya. Terus kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan hormon. Nanti dari Hmm. situ disimpulkan, oh ini kalau misalnya semuanya normal, mungkin karena gaya hidup, gitu kan. Hmm. Pasti akan ditanya pekerjaannya apa, gitu kan. Sehari-hari bagaimana tidurnya, makannya gimana, merokok atau tidak, konsumsi kafein atau tidak. Pastinya juga akan Hmm. dilakukan pemeriksaan pasiennya gemuk apa tidak, BMI-nya berapa. Nah, di situ disimpulkan apakah memang ada kelainan yang mendasari. Ya, itu yang kita obati gitu. Jadi nggak semua kelainan sperma langsung minum vitamin gitu atau minum antioksidan gitu. Nggak semua Hmm. seperti itu kan. Jadi Betul, kita memang harus betul. melakukan pemeriksaan dulu. Jadi tadi sarannya adalah monggo ke dokter andrologi gitu. Ke dokter andrologi ya dok. Jadi suaminya diperiksa dulu nih teman-teman ya, nggak langsung minum multivitamin atau apapun itu gitu ya, tapi diperiksa dulu dari apanya yang kurang gitu ya. Jadi bukan ibunya aja, tapi calon bapaknya juga harus diperiksa nih gitu. Dok, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya dok ya. Mengingat waktu kita yang terbatas. Dok, apa yang selanjutnya dilakukan jika suami sudah tes dan diketahui azoospermia? Spermia ya, suaminya Hmm. azoospermia. Hmm. Azoospermia itu cairannya ada, tapi sel spermanya kan. Jadi pertama harus dilakukan pemeriksaan, tetap pemeriksaan. Kenapa azoospermia? Kalau memang ternyata itu bisa dikoreksi, kita bisa koreksi misalnya pemberian hormon atau macam-macam lah itu. Hmm. Tapi ada kalau memang kelainannya sudah parah dan itu permanen dan memang tidak ada sperma, mau nggak mau, kalau di Indonesia memang tidak dianjurkan, ya, nggak boleh itu. Kalau di luar bisa pakai donor sperma gitu. Kalau spermanya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kamu bisa mencoba ya, kita bisa ambil dari testisnya terus ada sperma yang kita bisa ambil nggak, otomatis kita harus pakai bayi tabung gitu. Tapi kalau benar-benar azoospermia terus dengan tindakan TC, jadi mengambil jaringan sedikit jaringan di tes kemudian dicari spermanya dan kita tetap tidak mendapatkan
sperma, ya kita memang nggak bisa untuk melakukan bayi tabung gitu. Mau nggak mau harus donor sperma. Gitu. Hmm, oke. Jadi memang kalau memang benar-benar azoospermia gitu ya dok, Memang harus dari benar-benar aborsinya, dan kita nggak bisa menemukan sperma di testisnya, mau nggak mau kita harus donor sperma. Gitu. hmm, oke, baik dok. Nah, mungkin dok boleh dari dokter sendiri pesan-pesannya nih dok buat teman-teman yang saat ini sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan rainbow baby nih dok. Silahkan dok. Nah ini tadi ada satu pertanyaan juga, dok, apakah stres bisa menyebabkan keguguran gitu? Nah itu Hmm, menarik ya, stres bisa menyebabkan keguguran. Banyak penelitian bilang tidak berhubungan secara hmm, langsung. Tapi kalau ibu memang bisa menyebabkan keguguran, tapi hubungan secara langsungnya itu nggak ada gitu. Maksudnya tidak diketahui jelas. Tapi beberapa literatur bisa pasien kalau memang lagi hamil, tingkat stresnya kalau bisa ditekan lebih rendah. Jadi dikurangi. pekerjaan, terus stres itu dikurangi karena bisa menyebabkan keguguran. Tapi bukan secara langsung ya. Jadi kalau stres terus keguguran nggak begitu juga. Maksudnya hubungan langsungnya itu kita nggak bisa tahu, cuma bisa ibu hamil tingkat stresnya ditekan. Maksudnya lingkungan pekerjaan itu kayak apa ya, mendukung Hmm, kehamilannya betul. gitu. Nah, Hmm, tadi kalaupun misalnya laboratorium yang saya utarakan kayak misalnya USG untuk lihat kelainan, kemudian pemeriksaan lab, apa ada diabetes, tiroid, terus kemudian ada sindrom seperti IgG, ada autoimun itu saya utarakan bukan untuk serta merta teman-teman langsung aku cek gitu protein C, protein S gitu. Tadi ada beberapa yang sebutin tentang protein C, protein S itu serta merta semua harus dilakukan pemeriksaan data. Jadi aku cek sendiri, saya sarankan sih sarankan tetap harus konsultasi dengan dokter supaya dokter itu bisa mengarahkan pemeriksaan yang itu sesuai dengan uh, apa keguguran, usia kegugurannya gitu. Yang pas yang mana gitu. Karena kan tadi kita bagi ya, kalau kegugurannya di bawah 10 minggu kemungkinan hmm, karena janinnya. Tapi kalau di atas 10 minggu atau 12 minggu mungkin faktor ibu yang lebih berperan. Jadi di situ ya mungkin darahnya perlu dicekin apa kebesaran darah gitu. Mungkin ada kelainan tiroid, bisa dilihat dari bentuk berat badan ibu, semua itu diputuskan oleh tenaga kesehatan gitu, bukan dengan saya utarakan pemeriksaan laboratorium ini terus kemudian langsung dapat keluar gitu. Cara jangan konsultasi jelas aja ke dokter, terus hmm, kemudian pertama adalah sehat bapak dan ibu gitu, karena sebenarnya kehamilan itu ada yang penting adalah bapak ibunya sehat dari apa namanya benihnya dulu gitu. Jadi kualitas yang baik. Kalau yang bukan diturunkan berat badan, kalau udah sakit diabetes, kalau sakit kelainan yang lain ke dokter penyakit disehatkan dulu buat apa namanya terkontrol dulu gitu. Hipertensi juga dibuat terkontrol dulu. Terus kemudian harga cukup, cairan cukup, istirahat cukup gitu ya. Kita lihat bagian itunya. Terus kemudian dokter objek menambahkan yang kemungkinan menyebabkan keguguran berulangnya apa gitu. Jadi nomor hmm, satu tadi lifestyle yang penting ya. Kalau yang bisa kita sebagai bukan tenaga kesehatan tapi kita bisa melakukan adalah lifestyle. Karena kalau memang kita keadaan kita yang misalnya darah tinggi, sakit sebelum kehamilan itu terkontrol, terus kemudian hamil, kemungkinan kehamilan itu akan berjalan lancar sampai 9 bulan. Kalau ternyata gula, hipertensinya tidak terkontrol dari awal, nanti kita hamil ada komplikasi-komplikasi kehamilan dan yang nanti resiko gagal, maksudnya prematur, bayi kecil hmm, menjadi lebih tinggi pada saat hamil gitu. Jadi hmm, kalau memang kita bisa melewati keguguran, misalnya berhasil nih sampai 12 minggu, 24 minggu, tapi ada resiko-resiko lain kalau penyakitnya itu nggak terkontrol dengan baik gitu. Dan paling hmm, yang saya bisa
kasih tahu ya, kalau pemeriksaannya tetap harus ke dokter, terus kemudian jangan lupa catat riwayat riwayat sebelumnya gitu ya, riwayat kehamilannya, kegugurannya, semua dicatat berapa minggu, denyut jantungnya sudah ada apa belum gitu. Terus riwayat keluarga, sakit-sakit diabetes, sakit riwayat keluarga lainnya lah. Itu harus diutarakan karena mungkin saja itu yang berhubungan dengan keguguran berulangnya kita gitu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, harus dijaga lifestyle-nya, terus juga jangan lupa temui objinnya gitu ya, periksa secara keseluruhan, menyeluruh gitu ya, biar bisa diberikan penanganan yang tepat gitu ya. Terus juga jangan lupa dicatat sedetail mungkin gitu ya, jika memang ada riwayat-riwayat penyakit baik dari keluarga maupun pribadi gitu, karena buat dokter lihat historikalnya tuh seperti apa gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang sudah pernah mengalami keguguran gitu ya, bisa dicatat apakah kurang dari 12 minggu atau lewat dari 12 minggu gitu ya, dan juga dicatat dengan detail apakah sudah ada denyut jantungnya segala macam gitu ya, untuk diberikan penanganan yang lebih tepat lagi gitu. Dan juga tadi berkaitan sama lifestyle ya teman-teman, karena ingat pesan dokter, karena berpengaruh gitu ya untuk ke kualitas janinnya nanti, apakah nanti bayinya akan menjadi besar atau kecil gitu ya. Nah itu juga kalau misalnya ada penyakit-penyakit bisa ditangani terlebih dahulu gitu. Nah dok, berbicara tentang konsultasi nih dok, kalau misalnya mau konsultasi sama dokter Liva nih dok, boleh di-share jadwalnya kah dok? Kapan aja nih dok adanya dokter? Oh, jadi kalau di embrio itu saya ada tim ya, kita ada Prof. Wiko, ada Dokter Boy, ada Dokter Vira. Kita pagi jam 8 sampai jam 7 itu ada di embrio, dokternya ada semua ada. Cuma kalau saya biasanya tiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 gitu. Oh, oke. Dari jam 2 sampai jam 4 Senin, Selasa, Kamis ya dok ya? Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Oh oke. Senin, Selasa, Kamis sama Sabtu. Ya. Oke. Tuh, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini saya sekali lagi mau mengingatkan ke teman-teman gitu ya, kalau embrio ini sedang ada promo Ramadan, 15% pemeriksaan screening. Diskon 15% untuk pemeriksaan screening, antara lain itu analisa sperma, USG, DNA fragmentasi indeks, AMH, HSG gitu ya. Ini berlaku sampai dengan 11 April. Jadi selama Ramadan aja ya, sampai Idul Fitri gitu, teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung menghubungi Embrio IVF, bisa di DM, dan jangan lupa untuk follow dan dapatkan update terbaru seputar kegiatan dan promo dari Embrio IVF Mitra Keluarga dan juga Our Tiny Hop. Jangan lupa nih yang belum pada follow Our Tiny Hop gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa follow Dr. Liva di Liva STOG gitu. Nah, dok, mungkin sampai sini aja nih dok, sharing session kita hari ini. Semoga hari ini bermanfaat ya dok ya. Mungkin hari ini ada sedikit kendala gitu ya, kendala koneksi dan sebagainya, tapi semoga tersampaikan dengan baik ya sama teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum jelas, teman-teman bisa langsung aja nih hubungi Dokter Liva atau Embrio IVF atau di Our Tiny Hope gitu. Sekian ya dok untuk hari ini. Terima kasih banyak dok untuk waktunya. Terima Sampai kasih dok, semoga sehat-sehat pindah-pindah selalu. nungguin gara-gara internet. Padahal ini udah double internet rumah sakit iya, handphone iya gitu. Sorry banget. Nggak tahu Iya, kenapa. nggak apa-apa dok. Saya yang terima kasih dan juga mohon maaf nih dok sudah mengambil waktu dokter. Terima kasih dok. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam.